Para hadirin sekalian, kaidah-kaidah keagamaan yang termaktub di dalam kitab-kitab fikih sebagian besar dikarang oleh ulama-ulama Timur Tengah. Akan tetapi warga Indonesia lebih bisa menerapkan kaidah itu, ya kan? Meskipun kaidah itu dari sana, tapi orang-orang sini lebih bisa menerapkan. Jadi ada perbedaan antara tanzir dan tatbik, ya. Nadoriyahnya seperti itu, tapi tatbiknya tidak seperti itu. Kalau dari segi kealiman barangkali lebih alim orang sana. Tapi kalau dari segi tatbik, alhamdulillah kita mungkin lebih bisa itu. Saya melihat bahwa Gus Yahya lebih terhormat daripada Ki Haji Yahya Khalil Stakuf, sebagaimana Gus Dur dan Gus Mus, ya. Ada ibarat menarik di dalam kitab Jam'ul Jawami. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram Ki Haji Yahya Khalil Stakuf, disingkat Gus Yahya, ya. Saya melihat bahwa Gus Yahya lebih terhormat daripada Ki Haji Yahya Khalil Stakuf, sebagaimana Gus Dur dan Gus Mus, ya. Ada ibarat menarik di dalam kitab Jam'ul Jawami. As-Subki mengatakan, Ibnu Subki mengatakan, qala Asy-Syafi'i wal imamani, telah berkata Asy-Syafi'i dan dua imam. Yang dimaksud adalah Imamul Haramain dan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Orang bertanya-tanya kenapa untuk Asy-Syafi'i tidak ada imamnya di depan, sementara untuk kedua ulama yang tak lain adalah pengikutnya kok ada imamnya. Ada yang menjawab orang yang kapasitasnya seperti Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal tak perlu sudah dikasih imam, kata. Orang-orang yang popularitasnya sudah sangat luas tak perlu dikasih profesor, doktor dan seterusnya. Profesor doktor itu perlu untuk manusia-manusia standar seperti saya mungkin. Kepada saudara Haji Muhammad Khalil, ya. Kepada Al-Mukarram Profesor Robert Hefner, dan tak terlupakan Profesor Dr. Ismail Fajri Alatas. Kalau Alatas kan Habib, ya. Para kiai, para hadirin sekalian yang saya hormati, NU atau Nahdlatul Ulama dikenal sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Akan tetapi sebenarnya keagamaan dan kemasyarakatan ini merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Keagamaan tak bisa dipisahkan dari kemasyarakatan, kemasyarakatan tak bisa dipisahkan dari keagamaan. Karena agama ini mengatur segala-galanya, kan? Mengatur segala-galanya, termasuk apa yang disebut dengan kemasyarakatan. Jadi aktivitas kemasyarakatan tidak lepas dari keagamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, NU mendasarkan faham keagamaannya kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Pertanyaannya, apakah NU ini mengikuti aliran al-madhabiyah ku Al-Quran, As-Sunnah dan seterusnya? Akan tetapi kemudian dinyatakan bahwa NU
Di bidang akidah mengikuti mazhab Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. NU di bidang fikih mengikuti mazhab arba'ah. NU di bidang tasawuf mengikuti mazhabnya Al-Junaid Al-Baghdadi, Abdul Hasan Asy'adili, Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau digabung antara pernyataan yang kedua dan yang pertama, ini artinya bahwa NU memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ya, mengikuti manhaj dan mazhabnya Al-Asy'ari dan Al-Maturidi di bidang akidah. NU di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah mengikuti manhaj dan mazhab imam yang 4 di bidang fikih. Kemudian NU mendasarkan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah kepada Al-Junaid Al-Baghdadi, Abu Hamid Al-Ghazali, dan Abdul Hasan Asy'adili. Ini tak bisa dipisahkan antara pernyataan yang pertama dan pernyataan yang kedua. Pernyataan yang pertama itu ideal, ya kan. Akan tetapi NU tidak bisa menutup mata sehingga akhirnya menjadi real. Memang idealisme dan realisme merupakan watak daripada Islam. Pada dasarnya Islam itu adalah ideal, akan tetapi dalam waktu tertentu menjadi real, ya kan. Yang diinginkan negara ini adalah negara Islam, akan tetapi realitanya tak bisa. Orang lalu bertanya, apakah orang Islam menerima Pancasila ini adalah ikhtiaron ataukah mudtarron, terpaksa atau merupakan sebuah pilihan? Saya mengatakan pada awalnya adalah mudtarron, tapi kok nyatanya kok sangat enak. Sama dengan orang dikawin paksa, tapi nyatanya kok itu merupakan pilihan yang paling baik gitu. Para hadirin sekalian, kita tahu bahwa secara garis besar ajaran Islam itu ada 3. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama adalah ajaran akidah, yang kedua adalah ajaran akhlak tasawuf, yang ketiga adalah ajaran ahkam al-amaliyah yang mengatur perilaku dan tingkah laku manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dalam hubungan antar sesama manusia. Kemudian lahirlah konsep ibadat dan muamalat, ya. Muamalat jangkauannya sangat luas, termasuk persoalan politik, persoalan ketatanegaraan, persoalan perjuangan dan sebagainya, masuk di dalam ruang lingkup fikih muamalat, termasuk fikih peradaban ini, ya kan. Saya ingin menyampaikan tentang manhaj Islami dari NU dalam kerangka perjuangan kemasyarakatan dan keumatan. Saya melihat bahwa sampai saat ini belum melihat rumusan secara eksplisit tentang manhaj apa yang digunakan oleh para ulama NU. Oleh para ulama NU di dalam melaksanakan politik kenegaraan, perjuangan, dan kemasyarakatan. Saya bisa menyampaikan bahwa bisa dirumuskan, akan tetapi metodenya adalah metode Hanafiyah, bukan metode mutakallimin, ya. Kita tahu bahwa thariqatul mutakallimin itu adalah top down, artinya merumuskan qawaidnya dulu baru lahirlah huruf-huruf. Sementara ulama Hanafiyah metodenya adalah bottom up, dari huruf kemudian lahirnya kaidah-kaidah. Kita melihat bahwa dari berbagai kebijakan politik, mulai dari zaman penjajahan sampai penerimaan Pancasila sebagai dasar negara,
kemudian NU masuk Nasakom, pencoretan 7 kata daripada Piagam Jakarta. Kemudian yang terakhir adalah resolusi jihad. Seluruhnya adalah berbasis kepada qawaid usuliyah, qawaid fiqhiyah yang berkarakter tawassud dan seterusnya. Yang selama ini disebut adalah karakter-karakternya. Tawassud, tawazun, i'tidal dan seterusnya. Itu adalah karakter bukan manhaj sesungguhnya. Jadi tawassud, i'tidal, tawazun dan seterusnya adalah karakter daripada manhaj yang ditempuh oleh NU selama ini. Selama ini. Intinya adalah tawassud atau dengan istilah lain adalah al-wasatiyah dengan pengertian yang sangat luas. Pengertian wasatiyah yang sangat luas adalah proporsional atau wad'u kulli syai'in fi maudhi'ihi. Lahirlah kaidah-kaidah seperti ikhtiaru ahwanis syarrain, irtikabu akhafid dararain, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih dan seterusnya. Itu seluruhnya adalah berkarakter tawassud. Berkarakter tawassud. Para hadirin sekalian, di dalam Islam dikenal ada hukum taklifi yang 5 itu. Wajib, mandub, haram, makruh, kemudian mubah. Itu hukum taklifi. Hukum taklifi itu penerapannya tidak bisa dilakukan di dalam ruang hampa. Karena apa yang namanya wajib itu tidak harga mati, bisa saja dalam kondisi tertentu tidak wajib. Apa yang haram tidak selalu haram, dalam kondisi tertentu bisa tidak haram. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa hukum taklifi itu tidak bisa dipisahkan daripada hukum wad'i. Hukum taklifi tak bisa dipisahkan dari hukum wad'i, yakni sebab, syarat, mani, rukhsah, azimah dan seterusnya itu. Sekali lagi, hukum taklifi tak bisa dipisahkan daripada hukum wad'i. Para hadirin sekalian, kemudian sekarang NU sudah berusia 1 abad lebih 1 tahun. Itu sudah saatnya dilakukan tajdid, ya. Tajdid. Barangkali tajdid fid din sebagaimana disampaikan oleh Nabi itu berlaku bagi jamiah ulama. Kanjeng Nabi bersabda, innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si mi'ati kulli sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya untuk umat ini Allah Ta'ala akan melahirkan orang pada setiap ujung 100 tahun daripadanya, orang yang memperbaharui agama ini. Ini menurut saya tidak hanya berlaku kepada agama Islam secara keseluruhan, akan tetapi juga bagi NU. Mungkin konsen PBNU dengan yang namanya fikih peradaban itu merupakan salah satu bentuk daripada tajdid, pembaharuan. Karena tajdid itu maknanya sangat banyak. Ada yang berarti adalah al-i'adah, yakni i'adatul jam'iyyati ila ma kanat alaihi fi awwali ahdiha, mengembalikan NU sebagaimana awal dia dilahirkan. Seperti apa kondisinya NU saat itu? Dikembalikan. Kemudian ihya umamata, menghidupkan, barangkali ada elemen-elemen yang sudah tidak berdaya dalam NU, perlu dihidupkan, ya. Perlu dihidupkan. Kemudian tarmimu ma indarasah, yakni memperbaiki hal-hal yang sudah dianggap tidak baik. Itu adalah beberapa bentuk daripada tajdid. Alhamdulillah sudah ada gagasan fikih peradaban ini. Para hadirin sekalian, sudah barang tentu yang dimaksud peradaban di sini adalah peradaban Islam, ya. Saya melihat ada beberapa capaian daripada hadharah Islamiyah, capaian daripada peradaban Islam.
Yang pertama adalah capaian di bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama dan alat-alatnya, atau ilmu-ilmu yang sekarang disebut sebagai sains, ya kan. Itu capaian Islam yang luar biasa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami berjanji akan melindungi Al-Quran itu sampai hari kiamat. Dan untuk merealisasikan mewujudkan janjinya ini, Allah Subhanahu wa taala sudah banyak melahirkan para ulama. Di tangan-tangan ulama itulah lahir nahwu. Di tangan-tangan ulama lahirlah sarraf, lahirlah balaghah, lahirlah ilmu hadis, lahirlah ilmu tafsir, lahirlah usul fikih, lahirlah qawaid fikih. Itu lahir dalam rangka berkhidmah kepada Al-Quran, dalam rangka untuk memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah capaian-capaian dari Islam. Kita tidak bisa membayangkan andai kata tidak Islam lahir, tidak mungkin ada nahwu sarraf. Tidak akan ada yang namanya ilmu balaghah, akan ada itu. Ya. Itu di samping ilmu-ilmu yang disebut dengan sains itu. Itu adalah capaian Islam di bidang ilmu. Kemudian capaian-capaian dalam peradaban Islam di dalam pembangunan fisik sudah banyak ya. Di zaman Abbasiyah, di zaman Umayyah banyak gedung-gedung yang sudah sangat maju, perpustakaan, rumah sakit. Bahkan ada saluran air dari Baghdad ke Mekah yang dibangun oleh Zubaidah, istrinya Harun ar-Rasyid. Itu capaian luar biasa. Tapi yang paling penting adalah capaian di bidang nilai. Itu yang sangat luar biasa. Nilai-nilai peradaban yang dicapai dalam Islam yang paling sangat menonjol adalah nilai keadilan. Ya. Barangkali tidak ada agama yang paling berhak berbicara tentang keadilan daripada Islam. Tidak ada mungkin. Tidak ada. Saya menyimpulkan bahwa secara Islam, orang itu kalau salah harus dihukum meskipun dia orang Muslim. Kalau orang itu benar harus dibela meskipun itu orang Yahudi. Itu kesimpulan saya. Kalau benar harus dibela meskipun dia orang Yahudi. Kalau salah harus dihukum meskipun dia orang Muslim. Kesimpulan saya diambil dari peristiwa pencurian yang kemudian menjadi persoalan hukum di hadapan Nabi Muhammad SAW. Seorang Ti'mah bin Ubairik, dia seorang Muslim, mencuri baju besi milik tetangganya. Kemudian baju besi itu dititipkan oleh Ti'mah di rumah seorang Yahudi. Akhirnya yang dituduh sebagai pencuri adalah si Yahudi itu. Yahudi. Sementara Ti'mah dan keluarganya tidak mengaku, bahkan mendatangi Nabi, menampaikan argumentasi dengan berbagai macam dalil bahwa Ti'mah dan keluarganya adalah bukan pihak yang mencuri sesungguhnya adalah orang Yahudi itu. Hampir saja Kanjeng Nabi akan memutuskan bahwa Ti'mah tak bersalah dan Yahudi itu yang salah. Tapi Rasulullah adalah selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang terjadi adalah itu, wala takunna inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takun lil khainina khissima. Janganlah kamu menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Itu luar biasa itu ya. Luar biasa itu. Itu adalah nilai ya, peradaban Islam di bidang nilai. Termasuk di bidang kesetaraan. Kesetaraan di al-musawat al-insaniyah, kesetaraan umat manusia itu. Pengakuan sudah banyak dilakukan seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu siapa itu?
Abu Hurairah itu adalah orang anak yatim yang sangat miskin ya. Miskin, yatim lagi. Tapi pada akhirnya menjadi orang luar biasa. Seandainya tidak karena ada kesetaraan insani, barangkali tak mungkin orang Abu Hurairah itu menjadi imam di kalangan kaum muslimin. Seperti Bilal. Bilal adalah budak hitam. Salah budak ki hitam, salah hitam ki budak ya. Tapi kenapa kemudian dia mendapatkan posisi yang sangat mulia di hadapan Nabi? Tak lain adalah sebagai posisi muadzinnya Rasulullah yang paling utama. Itu kesetaraan umat manusia itu. Itu kesetaraan. Saya akan menyinggung tentang sulasiyatul ukhuwah ya. Apa namanya itu? Trilogi persaudaraan. Ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu basisnya bahwa mereka adalah abna udinin wahid. Ya. Kemudian ada ukhuwah insaniyah. Basisnya bahwa mereka adalah abna nafsin wahid. Kanjeng Nabi dalam salah satu doanya setiap pagi mengatakan, Allahumma ya Rabbi inni syahidun annal ibada kullahum ikhwatun. Saya bersaksi bahwa hamba-hambamu seluruhnya adalah bersaudara. Ini artinya bahwa memang ada yang namanya ukhuwah, apa namanya, basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa ila adin akhahum huda. Dan kepada Ad kami mengutus saudara mereka yaitu Ad. Satu Ad. Para hadirin sekalian, yang paling dipersoalkan adalah ukhuwah wataniyah ya, ukhuwah wataniyah. Para hadirin sekalian, setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, maka tidak ada pilihan bagi kaum muslimin kecuali menerima apa yang disebut dengan negara bangsa atau ad-daulah al-madaniyah atau ad-daulah al-wataniyah. Maksudnya adalah ad-daulatu li jami'i muwatiniha, negara untuk kesemuanya. Negara untuk kesemuanya. Sesungguhnya negara Madinah itu sesungguhnya adalah negara bangsa juga kan. Siapa yang bisa mengatakan bahwa itu bukan negara bangsa? Negara bangsa. Artinya mereka yang menempati negara Madinah adalah kaum muslimin, kemudian orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Nasara. Yang namanya piagam Madinah tak lain daripada al-mu'akhad baina al-muwatinina fil Madinah. Tak lain daripada persaudaraan di antara warga negara Madinah, tak lain dari itu. Tak lain dari itu. Dulu dikenal dengan yang namanya Darul Islam. Tapi perlu diketahui bahwa Darul Islam itu tidak semakna dengan Daulah Islamiyah ya. Dulu dalam muktamarnya yang keberapa di Makassar, NU memutuskan bahwa Indonesia ini adalah Darul Islam. Padahal waktu itu pemerintahnya adalah pemerintahan Belanda. Kok Darul Islam? Jawabannya Darul Islam itu tidak sama artinya dengan Daulah Islamiyah ya. Darul Islam itu basicnya adalah wilayah. Darul Islam adalah wilayah Islam. Sebuah wilayah di mana kaum muslimin di situ bebas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbasis wilayah. Sedangkan negara sudah barang tentu tak bisa disebut negara kecuali memenuhi rukun-rukunnya. Apa rukun-rukun negara? Salah satu rukunnya adalah wilayah. Yang kedua adalah penguasa, yang ketiga adalah rakyat, yang keempat adalah konstitusi. Itu rukun-rukun negara itu. Pada saat itu rukun-rukun ini belum terwujud, orang itu pemerintahan Belanda. Maka yang disebut adalah Darul Islam ya.
Darul Islam di zaman dulu itu masyarakatnya disebut mujtama Islami, masyarakat Islam. Kok disebut masyarakat Islam padahal penduduknya tidak seluruhnya Islam. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Yahudi. Ya karena mereka itu adalah bersaudara satu sama lain. Bersaudara satu sama lain. Itu. Negara kita ini adalah negara bangsa yang luar biasa. Di negara ini tidak ada warga negara kelas 2. Kenapa? Sebab karena semua elemen bangsa dari berbagai etnisnya, dari berbagai penganut agamanya, seluruhnya punya peran di dalam berjuang memerdekakan Indonesia. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa peran kaum muslimin sangat besar, karena kaum muslimin adalah mayoritas. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri pula peran-peran penganut agama-agama yang lain. Oleh karena itu penganut agama-agama lain tidak bisa dikatakan sebagai warga negara kelas 2. Apakah memang pernah terjadi warga negara kelas 2? Anggapannya yang dimaksud adalah orang-orang kafir zimmi atau ahlul zimmah, yakni orang-orang non-muslim yang berdomisili di negara Islam. Apa bedanya? Bedanya adalah kaum muslimin wajib bayar zakat, mereka tak wajib, hanya wajib bayar jizyah, ya. Wajib bayar jizyah. Apa sih perbedaan antara jizyah dan zakat? Substansinya tidak berbeda. Oleh karena itu ketika ada suku Bani Taulib menghadap Sayyidina Umar bahwa mereka keberatan kalau harus membayar jizyah atas nama jizyah, karena itu dianggap pelecehan terhadap orang-orang Kristen. Mereka sanggup untuk membayar berapa saja asal bukan nama jizyah, akan tetapi atas nama sedekah atau zakat. Ya Sayyidina Umar setuju-setuju saja. Orang itu hanya nama. Beliau mengatakan haulai hamko, mereka itu tolol itu. Ya. Abawa al-isma wa radu bil makna. Mereka tidak mau bungkusnya tapi mau isinya, ya. Namanya tak mau tapi substansinya mau. Jadi hakikatnya tidak ada juga kelas 2, ya, tidak ada kelas 2 itu. Ya sama dengan di sini tidak ada kelas 2. Itu. Para hadirin sekalian, kaidah-kaidah keagamaan yang termaktub di dalam kitab-kitab fikih sebagian besar dikarang oleh ulama-ulama Timur Tengah. Akan tetapi warga Indonesia lebih bisa menerapkan kaidah itu, ya kan? Meskipun kaidah itu dari sana, tapi orang-orang sini lebih bisa menerapkan. Jadi ada perbedaan antara tanzir dan tatbik, ya. Nadoriyahnya seperti itu, tapi tatbiknya tidak seperti itu. Kalau dari segi kealiman barangkali lebih alim orang sana. Tapi kalau dari segi tatbik, alhamdulillah kita mungkin lebih bisa itu. Dan dengan menerapkan kaidah-kaidah usuliyah, fikhiyah yang berkarakter tawasud itu, negara kita ini aman, ya kan? Negara ini aman, tentram, ya kan? Apakah negara bangsa ini sah secara syariat? Apa dalilnya kalau negara ini tak sah, ya kan? Daripada kita diminta dalil atas keabsahan negara ini secara Islam, lebih berhak mereka mengungkapkan dasar bahwa negara ini tidak sah. Karena kaidahnya jelas al-muamalatu tilkun hatta yu'lamal man'u. Persoalan muamalat, persoalan sosial itu sangat longgar, ya. Sepanjang tidak ada hadis ayat yang melarang, ya sah-sah saja, ya. Artinya kita tidak perlu menjadi dalil Al-Quran atau hadis untuk mengabsahkan negara ini.
Yang penting kita tidak menemukan dalil ayat atau hadis yang membatalkan negara ini. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf tidak bisa ngomong lama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.